Bismillahirrahmanirrahim. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamus salam ala khairi khalqih khatamil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Abil Qasimil Mustafa Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibina tahirinal ma'sumin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita salam Imam Zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala qaimi ali Muhammad al-Hujjat ibn al-Hasan al-Imam al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua. Terlebih pada kesempatan ini kita dapat kembali berkumpul untuk menambah pengetahuan kita agar semakin untuk menguatkan keyakinan kita atau keimanan kita kepada prinsip-prinsip ajaran agama kita, khususnya tentang tauhid. Pada kesempatan ini kita masih membahas seputar tauhid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa tauhid itu memiliki banyak dimensi. Ya. Jadi konsep tauhid yang menjadi syiar dari agama Islam dengan kalimatnya la ilaha illallah itu bukan sesuatu yang sederhana. Jadi penolakan terhadap Tuhan dan kemudian disempurnakan dengan Tuhan-Tuhan selain Allah dan kemudian disempurnakan dengan pengakuan Allah sebagai satu-satunya Tuhan, ya, itu meliputi bahwa Allah satu-satunya zat yang mandiri, kemudian dia memiliki seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh makhluk, dan kesempurnaan itu lebih sempurna pada dirinya dan secara wujud menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita juga membahas bahwa la ilaha illallah juga menegaskan bahwa tidak ada pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya pencipta. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada dimensi tauhid setelah ini, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid tasyri'iyah dan tauhid fil ibadah, tauhid ibadah, saya ingin menyempurnakan pembahasan terkait dengan tauhid khaliqiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Yaitu tentang ketika kita meyakini ya Allah sebagai satu-satunya pencipta, ya, dan menolak sesuatu selain Allah sebagai pencipta, tentu saja sebagaimana sudah kita yakini dengan makna bahwa tidak ada pencipta yang mandiri
selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembarang pencipta. Ya. Karena dalam beberapa ayat banyak kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala nisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bahwa ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal itu dengan arti bahwa pencipta itu melakukan pekerjaannya atau penciptaannya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertentangan dengan keyakinan atau prinsip tauhid dalam penciptaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta. Nah, ketika kita masuk pada argumentasi, saya ingin kemudian kenapa muncul ya keyakinan tentang adanya pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama dan juga ilmuwan banyak memberikan teori tentang munculnya keyakinan yang kita sebut dalam Islam dengan syirik. Keyakinan kepada banyak Tuhan. Ya, banyak Tuhan. Nah, tentu saja ya, ini dengan pengertian yang batil ya, yaitu banyak Tuhan, yaitu banyak pencipta yang semuanya mandiri. Ya. Jadi memiliki jati diri yang berbeda, memiliki kemandirian secara zat, secara sifat, dan juga af'al. Nah, umumnya, di sini saya akan membawakan satu teori tentang kemunculan syirik, ya, akidah syirik yang sering dibawakan oleh para ulama akidah kita, ya, untuk dalam menjelaskan prinsip dasar akidah ini, yaitu bahwa mereka yang meyakini adanya pencipta lebih dari satu atau berbilangnya pencipta minimal dua ya, karena mereka melihat fenomena itu beragam. Ya. Sebagian mereka sebut ya, beragam dari sisi baik dan buruk. Ya, dari sisi baik dan buruk. Ada fenomena atau ada ciptaan. Ya. Jadi keyakinan itu lahir dari apa yang mereka lihat. Ya. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tentu saja, terus kemudian mereka juga, sebagian dari mereka adalah orang-orang yang menerima konsep-konsep atau prinsip-prinsip filsafat, ya. Seperti diantaranya mesti adanya sinkhiyah antara sebab dan akibat, atau kesesuaian antara sebab dan akibat. Qaidatus sinkhiyah. Sehingga berdasarkan kaidah ini tidak mungkin sebab atau sesuatu mengakibatkan sembarang sesuatu, atau sesuatu muncul dari sembarang sesuatu atau sebab. Karena mesti adanya sinhiyah atau kesesuaian. Nah, karena ada dua fenomena, yang satu baik dan yang lainnya buruk, ya, maka berdasarkan premis kedua ini menurut mereka, ya, yang meyakini syirik, ya, ta'addudul alihah atau berbilangnya Tuhan, ya. Berdasarkan teori ini, orang yang meyakini banyak Tuhan itu karena
berdasarkan argumentasi seperti ini. Pertama, mereka melihat fenomena ada yang baik, ada yang buruk. Nah, terus kemudian ditambah prinsip akal yang mengatakan bahwa tidak mungkin sesuatu itu ya itu bisa tercipta atau lahir muncul dari sembarang sesuatu. Begitu juga sesuatu tidak mungkin bisa memunculkan sembarang sesuatu yang lain. Jadi mesti adanya kesesuaian. Oleh karena itu tidak mungkin sebab baik dan buruk itu tercipta dari sebab yang sama. Gitu. Maka kesimpulannya baik memiliki pencipta khalik, begitu juga buruk memiliki khalik yang lain. Jadi keyakinan tentang berbilangnya Tuhan itu ya diantaranya berdasarkan argumentasi seperti ini ya. Nah, kira-kira saya ingin supaya kajian ini tidak terlalu hanya searah kan gitu ya kan. Saya ingin mungkin di antara peserta baik yang online maupun yang offline ingin menanggapi atau ingin menambahkan teori tersebut ya kan, lebih menyempurnakan ya kan tentang teori pertama tadi tentang munculnya akidah syirik ya. Silakan atau mungkin langsung ingin menjawab. Ada di antara ikhwan baik yang online maupun yang offline? Ya, silakan. Diterangin ulang itu masalah yang Tuhan ada selain satu. Yang baik sama yang buruk itu maksudnya apa, Ustaz? Ya. Jadi ya, ini kan masih tentang tauhid pencipta. Ya, artinya keyakinan bahwa pencipta itu hanya satu, pencipta yang mandiri itu hanya satu, ya kan? Nah, lawannya ya kan, lawannya itu adalah syirik. Ya. Nah, syirik itu muncul karena satu, ya kan? Mereka melihat bersandar kepada fenomena itu ada yang baik dan buruk. Ini pemberangkatannya dari sini. Gitu. Jadi syirik muncul dari pandangan orang tentang adanya fenomena, bahwa fenomena itu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, kemudian dibentuklah sebuah argumentasi sehingga menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak satu. Ya, karena alasannya bahwa fenomena ini kalau memang dia ciptaan ada penciptanya, maka karena fenomena ini dua, baik dan buruk, maka ada pencipta kebaikan dan juga ada pencipta keburukan. Karena tidak mungkin, nah ini sebenarnya disadari atau tidak disadari, mungkin yang filsufnya menyadari, bersandar kepada satu premis, yaitu tentang kaidah sinkhiyah, yaitu kaidah, yaitu dalam bahasa Arab ya, yang artinya mesti ada kesesuaian antara sebab dan akibat. Sehingga tidak mungkin pohon jagung berbuah duren, kan gitu. Pohon jagung sebagai sebab, duren sebagai akibat, kan nggak nyambung. Nggak ada sinkhiyah dalam istilah bahasa Arabnya. Nah, tentunya contoh-contoh tadi itu hanya untuk pendekatan, karena bisa dikritik ya contoh itu. Karena dibuktikan nanti ada riset katanya jagung berbuah durian bisa ternyata. Ternyata masih ada sinkhiyah. Gitu. Nah, jadi argumentasinya ini ditambah dengan premis yaitu kaidah apa tadi? Sinkhiyah. Ya, ikutan aja ya istilahnya. Jadi apa ya? Kesesuaian antara sebab dan akibat lah. Kesesuaian antara
sebab dan maka kesimpulannya, ya, kesimpulan berdasarkan dua pernyataan ini, ya, yang satu empiris, ya, yang satu rasional, kan gitu, bahwa ada dua pencipta, ya, yaitu pencipta kebaikan dan keburukan, dan pencipta ini menuntaskan pembahasan tauhid pencipta, ya, tauhid khaliqiyah. Ahlan, silakan. Oke. Jadi ini bagian pembahasan dalam lingkup pembahasan tauhid khaliqiyah atau tauhid pencipta, ya. Yaitu keyakinan bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Lengkapnya, tidak ada pencipta yang mandiri selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian terakhirnya ini kita membahas tentang salah satu argumentasi orang yang berkeyakinan Tuhan lebih dari satu. Ya. Salah satunya adalah, ya, ini, dan yang paling populer di kalangan dalam pembahasan kajian akidah. Ya, silakan. Pertama, berdasarkan dua premis, ya. Mangga. Premis pertamanya berbunyi bahwa fenomena di alam ini itu ada yang baik dan ada yang buruk. Kedua, mukodimah kedua yaitu mukodimah filsafat, ya, yang disebut dengan kaidah sinkhiyah. Ya, kata lainnya adalah, artinya adalah kesesuaian antara sebab dan akibat. Tidak mungkin, ya, laki-laki di sini, ya, perempuan akhwat bisa. Ya, tolong perhatikan baik yang offline. Sudah bisa kembali ke saya? Ya, kira-kira argumentasi orang yang berkeyakinan Tuhan atau pencipta lebih dari satu sudah bisa dipahami, ya. Jadi ini maksudnya bahwa lawan dari tauhid pencipta kan syirik, ya. Artinya syirik dalam pencipta, yaitu keyakinan bahwa pencipta itu lebih dari satu. Nah, salah satu argumentasinya itu terbentuk dari dua premis. Premis pertamanya atau dua mukodimah. Mukodimah pertamanya yang berbunyi bahwa fenomena ada yang baik dan buruk. Mukodimah keduanya saya sebutin namanya aja, yang disebut dengan kaidah sinkhiyah atau kesesuaian antara sebab dan akibat. Ya, kaidah sinkhiyah ini artinya, ya, kalau berdasarkan tadi, ya, jadi antara sebab dan akibat itu harus ada kesesuaian. Tidak mungkin sesuatu menciptakan sembarang sesuatu. Api sama air bersumber dari sesuatu yang sama. Berarti sesuatu bisa mengakibatkan sembarang sesuatu. Bisa mengakibatkan apapun. Ya kan? Nah, itu ditolak oleh kaidah sinkhiyah. Ya, kebenaran kaidah sinkhiyah ini itu termasuk persoalan filsafat yang kita bisa bahas lebih jauh di dalam kajian filsafat. Nah, jadi berdasarkan kaidah sinkhiyah, kalau kaidah sinkhiyah itu dimasukkan ke dalam bagian dari argumentasi yang berkeyakinan syirik ini, sehingga menyimpulkan bahwa kalau fenomena itu ada yang baik dan buruk, berdasarkan kaidah sinkhiyah, mukodimah keduanya, maka menyimpulkan Tuhan ada dua, pencipta ada dua, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Karena berdasarkan kaidah sinkhiyah, tidak mungkin baik tercipta dari sebab
yang juga pencipta keburukan. Nggak mungkin. Satu sebab menciptakan dua akibat yang berbeda. Gitu. Karena kalau dia ya pencipta ini dan juga pencipta ini, ya kan, berarti melabrak kaidah sinhiyah. Ya, menolak kaidah sinhiyah. Sementara kebenaran kaidah sinhiyah itu sangat jelas. Ya. Jadi kalau satu pencipta, Anda meyakini satu pencipta, berarti dia pencipta kebaikan dan keburukan sekaligus. Ya, berarti Anda melabrak kaidah sinhiyah. Gitu. Karena kaidah sinhiyah mengatakan tidak mungkin baik dan buruk bisa muncul dari satu sebab. Satu sebab bisa memunculkan sembarang sesuatu. Artinya bisa menyebabkan segala sesuatu yang berbeda-beda. Tidak mungkin. Nah, walhasil sampai di sini ada pertanyaan. Nah, sekarang jawabannya gimana? Gitu. Apakah Anda meyakini ini benar? Ya. Apakah Anda nerima atau ingin menolak? Kalau menolak, jangan ininya ya kesimpulannya. Yang ditolak itu argumentasinya ini. Pertama ini argumentasinya. Jadi argumentasi pertama tentang syirik itu bergantung kepada dua premis. Premis pertama, fenomena ada yang baik dan buruk, terima nggak? Ya, Bapak udah nerima bagian dari akidah syirik nih tanpa disadari. Kaidah sinhiyah terima nggak? Segala sesuatu harus ada kecocokan. Artinya antara sebab dan akibat harus ada kecocokan. Sehingga berdasarkan kaidah sinhiyah ini kalau kita terima, pohon jagung tidak mungkin membuahi duren. Nggak ada sinhiyah. Nggak ada kesesuaian. Manusia melahirkan, maaf, kodok misalnya. Ya. Tanpa kita sadari, kita nolak kan? Nggak mungkin. Ini pasti diapa-apain nih. Ada yang nyeting nih. Kalau secara natural, nggak mungkin manusia melahirkan kodok. Ini pasti ada yang ngapa-ngapain nih. Kan gitu. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang berpegang kepada kaidah sinhiyah. Kenapa kita nolak? Nah, jadi kalau dua-duanya, dua mukodimah ini tidak kita tolak, berarti kesimpulannya kita terima bahwa ada dua pencipta. Yang satu pencipta kebaikan, yang satu pencipta keburukan. Aneh kalau dua mukodimah argumentasi ini kita terima, tapi kesimpulannya tidak kita terima. Itu berarti kita nggak memahami argumentasinya. Oke. Kalau saya menolak, tapi bukan ini. Kata siapa fenomena itu ada yang baik dan buruk? Fenomena itu semuanya baik. Nggak ada yang buruk. Cukup satu kita tolak, argumentasi ini kan terbentuk dari dua bagian. Ketika satunya nggak ada, bubar argumentasinya. Berarti tidak bisa membangun, tidak bisa lahir keyakinan ada dua pencipta. Berarti kaidah syirik harus batil. Tapi tunggu dulu, ini baru satu argumentasinya. Masih ada puluhan, bahkan ratusan argumentasi syirik. Belum kita batilkan semua. Ya kan? Perlu nggak kita batilkan semua? Apakah kita bisa yakin kepada tauhid sebelum kita membatilkan semua argumentasi syirik? Atau nggak butuh? Kita bisa yakin tauhid meskipun baru hanya satu yang bisa kita. Nah, makanya kalau satu cari biangnya. Katanya biangnya ini. Kayak gitu. Nah, mungkin Ikhwan dan Akhwat bertanya, ya, kenapa ini salah mukadimah pertama? Salah apa benar? Salahnya di mana? Semuanya tadi kan saya bilang semuanya itu kan baik. Kalau semuanya itu kan kata saya. Kata Anda? Ya Pak ya. Tidak ada kegelapan, yang ada tidak ada cahaya. Jadi yang ada tidak ada cahaya. Ya. Tidak ada cahaya ada. Ini ada. Jadi gelap itu tidak ada. Loh, yang dibicarakan tidak ada cahaya kan? Nah, tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya itu ada apa enggak? Tidak ada. Kenapa? Gelap terjadi gelap itu karena tidak ada cahaya. Kalau tidak ada. Tidak ada cahaya. Berarti ada cahaya dong. Cahayanya ada. Tidak ada cahaya tapi ada cahaya. Gimana?
Ya, seperti Tidak ada cahaya kan berarti menolak cahaya. Nggak ada cahaya di situ. Jadi tidak ada cahaya, pernyataan tidak ada cahaya itu ada nggak? Benar nggak? Kalau benar, ya berarti gelap kan? Gitu. Terang apa gelap? Kalau tidak ada cahaya itu ada nggak? Kalau dibilang ada, berarti gimana? Kayak gitu. Berarti kegelapan itu ada. Ya. Apa yang kita sebut dengan buruk? Karena apa kita menyebut itu buruk? Ini persoalan apa? Filsafat. Kan orang ini kan argumentasi syirik. Syirik itu ya diantaranya berdiri keyakinan syirik berdasarkan dalil ini diantaranya. Dalil pertama ini ya. Ini dalil syirik nih. Nah, dalil itu terbentuk dari dua premis. A, B. Lihat premis pertamanya. Bahwa alam ini ada yang baik, ada yang buruk. Kata siapa? Bagian-bagian alam ini terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya baik, nggak ada yang buruk. Mereka mungkin nggak paham. Kita tanya balik. Ente nyebut baik dan buruk itu karena apa? Atau spesifik sekarang. Kenapa sesuatu itu disebut buruk? Sederhananya, buruk itu ya, karena dua. Ketiadaan atau menyebabkan ketiadaan. Ada ya menyebabkan ketiadaan. Jadi ada yang menyebabkan ketiadaan. Contohnya apa? Yang kita sebut buruk, ya kalau ini predikat, ya itu nggak keluar subjeknya itu, subjeknya buruk, ketiadaan atau ada tapi menyebabkan ketiadaan. Jadi, buruk itu kalau kita jadikan sifat atau predikat, subjeknya itu nggak keluar dari dua ini. Ya. Nah, saya menggunakan istilah filsafat. Kategori filsafat yang tertinggi itu ada sama tiada, udah nggak ada yang lain. Menyebut sesuatu itu ada atau tiada, itu nggak ada yang lain. Ya. Sekarang kita tarik, yang tiada itu apa? Kebodohan. Kebodohan itu sebenarnya maknanya adalah tidak adanya ilmu. Ketiadaan. Ketiadaan. Terus apa lagi? Apa yang sering orang sebut buruk? Gempa. Gempa masuknya yang mana? Ketiadaan atau ada yang menyebabkan ketiadaan? Yang kedua. Apa lagi? Wih, Fir'aun dalam Al-Quran kita baca buruk, Musa baik. Kayak teman aja. Manggil Musa. Nabiullah Musa. Alaihissalam. Nabi Musa baik. Oke. Fir'aun. Siapa musuhnya Nabi Musa? Saya tak salah sejarah. Fir'aun mana ya? Canda-canda. Bukan Namrud ya. Pak, Namrud baik apa buruk? Iya. Namrud. Jadi bingung ya. Iya, Namrud sama aja kan. Iya, enggak. Baik apa buruk? Kenapa? Tiada atau yang menyebabkan ketiadaan? Ketiadaan dia. Ada Pak orang yang namanya Namrud. Iya kan? Nah, dia ada berarti kan? Dia masuknya ke sini. Jadi Fir'aun contohnya. Fir'aun, Namrud. Terus apa lagi? Gempa, banjir. Itu yang kedua paling banyak ini. Nah, yang kita sebut buruk dari kategori pertama, ketiadaan, kebodohan, apalagi? Cacat. Cacat kan ketiadaan sempurna.
Misalnya naudzubillah, anak salah seorang dari kita, ya kan, anak ikhwan lahir cacat. Ya kan? Kayak gitu. Nggak punya duit, ya itu bukan cacat. Ya cacat juga kan gitu. Nggak punya duit, miskin, buruk nggak? Buruk. Masuknya kemana? Ketiadaan. Tiada fulus. Ya, oh ekonomi lebih lengkap. Terus apa lagi? Yang masuk ketiadaan. Teh, mau jawab? Silakan. Bukan jawab ya, mau nambahin. Yang kita sebut buruk, ya kan? Itu nggak keluar dari dua. Ketiadaan atau keberadaan, tapi yang menyebabkan ketiadaan. Nah, oke, sampai di sini aja, ya. Nah, jadi yang kita sebut buruk itu ketiadaan atau keberadaan yang menyebabkan ketiadaan. Nah, tapi yang kedua ini, karena dia dilihat atau hubungannya dengan ketiadaan sesuatu, ini ada ya? Ada. Terus dia punya hubungan dengan tiada. Dia sebab, dia akibat. Paham nggak? Ya. Nah, ini kasus yang kedua ya, tolong perhatikan. Jadi ada keberadaan yang menyebabkan atau berakibat ketiadaan sesuatu. Ketiadaan. Nah, ketiadaan itu kan keburukan. Betul nggak? Dia buruk. Karena itu si keberadaan ini disebut buruk. Jelas? Jadi dia disebut buruk sebenarnya ya kan karena dia terhubung dengan keburukan. Karena dia terhubung terkait dengan atau menjadi gara-gara dia menjadi sebab keburukan, yaitu apa? Ketiadaan. Sampai sini jelas? Oke. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa mukodima atau premis pertama dari argumentasi pertama pendukung syirik ini kita batilkan. Jadi ini argumentasi ya. Argumentasi atau argumen pertama. Argumen ini terbentuk dari berapa mukodimah? Berapa premis? 2. Kalau kita terima dua-duanya, maka kesimpulannya kita terima ada 2 Tuhan. Yang satu Tuhan pencipta kebaikan dan yang lainnya pencipta keburukan. Tapi kalau salah satunya saja kita tolak, ya kan, maka tidak mungkin lahir kesimpulan yang batil ini. Mana yang pantas kita tolak? Bukan yang kedua B, mukodimah B, tapi yang A, ya kan? Bahwa tidak ada fenomena ciptaan yang baik dan yang buruk dengan argumentasi ini. Karena buruk itu ketiadaan. Buruk itu apa? Ketiadaan. Oke. Sekarang saya mau tanya, kenapa? Kalau buruk itu ketiadaan, ya berarti fenomena itu cuma ada yang baik. Tidak ada yang buruk. Iya kan? Buruk kan ketiadaan. Masa ketiadaan perlu pencipta? Tolong dong cariin Tuhannya, penciptanya. Pencipta siapa? Ya sesuatu yang nggak ada lah. Kan aneh. Bener nggak? Kita nyari pencipta atau menuduh seseorang sebagai pencipta untuk akibat berupa ketiadaan. Kan aneh. Kan gitu. Sama saja seperti orang yang syirik ini. Ketika dia melihat, ya kan, dia berkeyakinan ada Tuhan keburukan, ya kan, ini sama saja dia menuduh sesuatu sebagai Tuhan atau penciptanya ketiadaan. Jadi syirik itu tiada lain adalah kebodohan banget. Kebodohan apa ya? Banget. Luar biasa. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ikhwan, akhwat sekalian. Nah, terus kalau ini sudah selesai, saya ingin menambahi ketika kita argumentasi tauhid, ya, tauhid dalam penciptaan. Ya. Jadi tauhid penciptaan ini ada dalil kan? Ada argumentasi.
Nah, argumentasinya itu bertopang kepada selain Allah itu bahwa wujud atau keberadaan itu tidak keluar dari dua. Wajibul wujud. Pernah dengar istilah ini, Ikhwan? Mumkinul. Yang belum paham, angkat tangan. Ibu pernah dengar cerita wajibul wujud dengan mumkinul wujud? Pernah dengar penjelasannya? Siapa yang belum pernah? Ya. Jadi realitas, kalau kita berbicara realitas dulu. Jadi dalam argumentasi ini kita harus memahami ada dua macam realitas, yaitu wajibul wujud dan mumkinul wujud. Singkatnya, wajibul wujud adalah sesuatu yang keberadaannya niscaya, maka tidak bersebab. Niscaya. Jadi dia niscaya ada, maka dia tidak bersebab. Kalau dia bersebab, maka nggak niscaya. Karena keberadaannya bergantung kepada sebabnya, kepada orang lain. Benar nggak? Jadi, kenapa sesuatu tidak bersebab? Karena niscaya. Kenapa niscaya? Karena keberadaannya dirinya. Kalau keberadaannya itu diberikan oleh orang lain, ya kan? Maka pasti tidak niscaya. Nah, mungkinul wujud sebaliknya. Yaitu sesuatu yang keberadaannya tidak niscaya. Maka kalau pengen ada, dia harus bergantung kepada selainnya yang bisa memberikan keberadaan kepadanya. Siapa? Wajibul wujud. Jadi mungkinul wujud bergantung kepada wajibul wujud. Nah, pikiran kita secara rasional, ya kan, membagi realitas itu hanya menjadi dua. Yang sebagian wajibul wujud dan sebagian lain mungkinul wujud. Ya. Nah, makhluk ini, ya, dia semua masuk kategorinya ke mungkinul wujud. Terus Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dia wajibul wujud. Ya. Nah, sekarang kita bahas di sini. Ada dua arti bagi mungkinul wujud. Wah, kayaknya keberatan ya. Ada dua arti mungkinul wujud. Tadi sudah jelas arti umumnya mungkin wujud adalah sesuatu yang tidak niscaya. Ya. Sehingga keberadaannya membutuhkan kepada yang lain. Nah, ketidakniscayaannya itu karena apa? Jadi ini bukan arti ya. Bisa dikatakan pembahasannya apa sebab mungkinul wujud ini mungkinul wujud? Kenapa si mungkinul wujud ini tidak niscaya ada? Karena dirinya. Mana penghapus? Karena dirinya. Ya, satu, karena dirinya apa? Ya. Coba perhatikan. Jadi karena dirinya si mungkinul wujud ini, ya, dia memiliki relasi yang sama kepada ada dan tiada. Ini mungkinul wujud, diri MK, MW ya, mungkinul wujud. Saya singkat MW ya. Ya, dirinya. Nah, kalau di sini ada, di sini tiada, dia tengah-tengah, dirinya. Dia tengah-tengah. Artinya, ya, kalau misalnya dia insan, manusia itu di dalam makna insan tidak ada, juga tidak ada tiada. Insan apa? Hewan yang berpikir. Keberadaan ada nggak di situ? Nggak ada. Ketiadaan juga nggak ada. Itu yang disebut dengan nisbahnya sama kepada ada dan tiada. Artinya dalam dirinya ada, tidak ada, tiada pun tidak ada. Terus gimana supaya dia ada?
bukan sama dirinya. Berarti dia membutuhkan kepada sebab. Nah, sebab ini yang menarik dia ke sini. Menjadi ada. Atau menarik dia ke sini. Menjadi tiada. Jadi kalau kita temukan manusia ada, karena sebabnya. Karena dirinya dia tengah-tengah. Ya, dirinya tidak punya hubungan dengan ada. Jelas? Jadi kalau dia terhubung dengan keberadaan atau bahasa kita sehari-hari ada, berarti karena di luar dirinya, yaitu wajibul wujud. Jelas? Atau dia tiada, itu pun karena dia yang meniadakan. Kalau bapak-bapak ngelihat realitas dia, maka memang tidak keluar dari dua kondisi ini. Ada atau tiada. Berarti secara realitas, si mungkinul wujud, MW ini, selalu terhubung dengan sebabnya. Karena dalam realitas, dia cuma ada salah satu dari dua kondisi. Ada atau tiada. Realitas sekarang. Cucu saya secara realitas. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Anak saya masih kecil. Belum nikah. Cucu saya secara realitas belum ada. Kenapa? Karena belum terhubung dengan sebabnya. Artinya belum ada yang menyebabkan dia, kan gitu. Jelas? Oke. Secara realitas, oke? Secara real bukan secara realitas. Ya apalah terserahlah. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Meskipun secara realitas apakah ada atau tiada, betul nggak? Sekarang, secara realitas, lihat kenyataan maksudnya. Spidol ini ada apa enggak ada? Berarti dia sedang terhubung dengan sebabnya. Makanya dia sekarang punya sifat ada. Ya kan? Kok jadi dua ini? Berarti sebabnya dua nih. Walaupun saya nggak tahu. Ada sebab pasti ada akibat. Ada akibat berarti ada sebab kan? Nah, sesuatu yang nggak ada secara nyata berarti dia sedang terhubung dengan juga sebabnya tidak mengadakan atau mentiadakannya. Oke. Sekarang spidol ini. Dia disebut ada karena terhubung dengan sebabnya. Betul nggak? Dia mendapatkan anugerah keberadaan dari sebabnya. Oke. Sekarang Pak, lihat dirinya. Jangan melihat sebabnya. Kalau Bapak nggak melihat sebabnya, tidak kaitkan dia dengan sebabnya, bisa nggak dia disebut ada? Nggak bisa. Ya kan? Kapan itu? Ketika kita melihat dia dirinya. Lihat dirinya. Artinya ngelihat ini. Walaupun dia memang sedang menyandang sifat ada, karena sudah terhubung dengan sebabnya, sebab keberadaannya, tapi kan dirinya nggak hilang. Dirinya tetap mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu apa? Sesuatu yang relasinya dengan ada dan tiada sama. Dia tetap tengah-tengah. Bingung nggak? Saya kok bingung ya neranginnya. Jadi kata lainnya gini, manusia itu meskipun dia sudah ada, dia tetap insan. Insan itu apa? Yang nggak punya keberadaan, cuman hewan yang berpikir. Nah, kalau ini paham, saya ingin mengatakan, saya ingin melanjutkan dengan teori yang lain. Udah jelas? Berarti, nah, istilah mungkinul wujud, ya. Jadi sesuatu itu meskipun dia sudah ada, tetap dia adalah sesuatu yang relasinya, hubungannya dengan ada dan tiada sama. Jadi meskipun dia sudah diberikan keberadaan oleh sebabnya, dia bisa mandiri enggak? Bisa. Karena ketika dia diberikan keberadaan, ya, jadi ada nih, terhubung dengan ada, sifat ada. Iya kan? Dirinya kan tetap sesuatu yang relasinya dengan ada dan tiada sama. Nah, dengan kata lain begini,
diri saya itu nggak punya keberadaan. Saya mungkinul wujud. Di diri saya tidak ada sifat ada, juga sifat tiada. Jadi kalau saya memiliki keberadaan, itu karena sebab saya. Artinya Bapak Ibu, karena kita nempel sama sebab. Jadi kita disebut ada. Ngerti nggak? Kalau saya sendiri, saya bukan sesuatu yang punya keberadaan. Ngerti? Jadi kalau saya ada, dari mana? Dari sebab saya. Oke, sebab saya sekarang sudah memberikan keberadaan. Diri saya seperti apa? Tetap nggak punya keberadaan. Jadi saya selama ingin ada, harus tetap nempel sama sebab. Ini yang disebut dengan rububiyah Tuhan. Ngerti nggak? Jadi Allah setelah pencipta, hanya Allah, Rob, pengurus, pembina, pengelola, itu hanya Allah. Rahasianya di mana? Orang kan sering membuktikan itu karena kemahakuasaan Tuhan, kemahasempurnaan Tuhan. Padahal makhluk pun bisa menjelaskan bahwa Tuhan satu-satunya pengurus. Gimana? Yaitu karena diri saya ini selalu butuh nempel. Oke, saya sudah diberi keberadaan. Keberadaan pertama itu disebut penciptaan, Pak. Kan saya terus ada. Keberadaan selanjutnya yang disebut kamal wujudi. Keberadaan selanjutnya. Jadi pemberian wujud berikutnya ya, disebut kamal wujudi. Ya, itu dalam istilah teologi itu namanya rububiyah, kepengurusan. Ya, jadi kalau saya gara-gara nempel pertama, saya ada, ya kan? Sementara diri saya itu tidak menjadi si ada. Jadi ngerti nggak, Pak? Kayak gini. Tembok, warnanya apa ini? Krem. Tembok itu sekarang kita sifati krem, oke? Karena ada yang menempel atau dia menempel kepada sesuatu. Betul nggak? Selama nempel, dia krem. Oke. Selama dia nempel atau sebelum nempel, dia krem nggak? Enggak. Apa? Kertas, wallpaper, atau cat. Ya kan? Gara-gara nempel sama benda yang namanya cat atau wallpaper, dia kita sebut apa? Krem. Sebelum nempel, kepada sebabnya, dia krem nggak? Punya sifat krem nggak? Enggak. Bisa krem, bisa enggak. Itu yang disebut dengan relasinya sama. Jadi bisa apa aja gitu. Nah, kapan dia krem? Ketika dia nempel dengan penyebab kremnya. Di sini wallpaper. Benar? Pertanyaan saya, ketika dia nempel, kita sebut dia krem, jadi krem, betul-betul dia jadi si krem nggak? Enggak. Dia tetap tembok, bener nggak? Coba perhatikan. Nah ini yang dalam istilah rasional disebut dengan urud. Kita ini ada, keberadaan kita hanya urut. Bukan kita benar-benar ada, karena nempel sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak benar-benar membuat kita ada. Si wallpaper tidak membuat si tembok itu jadi si krem, benar nggak? Kalau begitu, selama dia nempel, dia disebut krem. Kalau udah nggak nempel, dia nggak lagi krem. Kalau si wallpaper membuat si tembok jadi krem, dia bisa tinggalin si tembok, benar nggak? Dan si tembok tetap krem. Kayak beginilah, saya ngajarin Bapak nih. Ya kan, akidah, filsafat, Bapak sudah paham. Terus saya tinggal, Bapak tetap paham kan? Nah, itu namanya saya betul-betul membuat Bapak mandiri. Jadi pintar, jadi berilmu ini. Tapi kalau si wallpaper nggak begitu, dia tidak membuat si tembok itu jadi krem. Sehingga harus nempel terus untuk bisa disebut krem. Begitu juga kita. Kita itu mungkinul wujud, artinya kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya wujud.
Sehingga untuk wujud kita harus nempel terus sama yang pemberi wujud. Nah, ketika kita sudah ada dan mau terus ada, itu harus terus nempel. Keberadaan selanjutnya itu disebut kepengurusan atau rububiyah. Jadi siapa pengurus setelah setelah Allah mencipta? Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena kenapa? Kalau Allah mencipta, ya kan? Kita ada, kita bisa lepas nggak dari Allah? Nggak bisa, karena kita mungkin wujud. Yang tadi saya ceritakan. Karena kita mungkinul wujud. Mungkinul wujud harus terus nempel sama sebabnya untuk tetap Jadi kalau lepas, sedikit saja bergeser, langsung hilang. Gitu. Kalau hilang, siapa yang bisa ngurus? Sampai sini ada pertanyaan, mungkin bisa kita lebih perjelas lewat tanya jawab. Zoom, Sir. Ada yang dari Zoom? Dari Mau bertanya? Itu Afwan mau tanya terkait dengan keburukan. Sombong menurut saya adalah salah satu keburukan, tetapi di dalam Asmaul Husna ada Tuhan Maha Sombong. Itu bagaimana Ustaz? Al-Mutakabbir. Iya. Mohon tanggapannya. Iya. Jadi sesuatu itu disebut buruk itu karena dua ya. Ya. Apakah karena dia ketiadaan atau menyebabkan ketiadaan? Jadi kalau dia bukan salah satu dari dua ini, misalnya dia penyebab kebaikan atau penyebab keberadaan, maka dia tidak bisa disebut dengan keburukan. Itu aja menurut saya. Jadi sifat sombongnya Tuhan itu tidak menyebabkan ketiadaan, sehingga sifat sombongnya Tuhan itu tidak menyebabkan tidak bisa disebut dengan buruk. Ya, singkatnya seperti itu. Kalau Ali Ridho mau menanggapi, bisa open mic. Teman-teman juga di sini bisa menanggapi. Jadi kalau kita ditanya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya pencipta, maka Allah pun adalah satu-satunya pemelihara atau Rob. Kenapa? Karena ketika sudah terbukti ya bahwa makhluk yang mungkinul wujud di awal kejadiannya atau di awal keberadaannya atau di penciptaannya, penciptaan itu awal kejadian. Ya. Dia butuh kepada sebab, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sudah terbukti adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makhluk mungkinul wujud, maka dia tidak akan mungkin bisa lepas selama dia tetap ada. Itu karena dia tidak lepas. Nah, makna dari keberadaan setelah ada awalnya, keberadaan yang awal, itu yang disebut dengan rububiyah. Nah, siapa pencipta keberadaan selanjutnya atau kelanggengan makhluk? Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hakikatnya kelanggengan itu? Karena terus nempel sama Tuhan kan? Gitu. Nempel ke siapa? Ke Allah. Ke siapa Allah itu? Iya pencipta awalnya. Karena kalau Rob bukan Allah, sesuatu yang lain, berarti pernah lepas dari Allah. Hilang dia. Kalau hilang, nggak perlu lagi memelihara. Percuma. Buat apa kita capek-capek membuktikan pemelihara selain Allah untuk sesuatu yang hilang? Alhamdulillah. Ya kan ada yang ngurus cucu saya. Innalillahi. Cucu saya nggak ada kok. Muji-muji pengurusnya. Pak, terima kasih ya sudah ngurusin cucu saya. Bapak merasa tersanjung nggak? Ada yang berkeyakinan. Ada ayat, maaf. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang para mufasir menafsirkan ayat ini mengatakan bahwa mereka ada para pengurus, pemelihara ya, yang memerankan fungsi rububiyah selain Allah. Di antaranya surat An-Nazi'at ayat 5. An-Nazi'at ayat 5.
Bismillahirrahmanirrahim. Pendek. Fal mudabbirati amro. Terus ayat yang lain juga mengatakan bahwa kadang mati dan hidup itu bentuk dari rububiyah. Ya. Bentuk dari rububiyah. Kadang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang dinisbatkan kepada malaikat. Ada ayat yang mengatakan bahwa para malaikat mencabut nyawa manusia. Apakah tidak cukup? Nah, ini ayat. Sementara secara rasional kita sudah membuktikan tadi argumentasi rasional. Kita sudah membuktikan kalau Rob, pemelihara, pengurus, pengelola setelah menciptakan Allah juga. Gitu. Nggak ada yang lain. Sementara ini ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada pengurus lain Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan kejadian sesuatu, kadang ayat menggunakan kata kami. Kami ini bukan seperti sebagian orang mengatakan itu hanya untuk lil ihtiram. Allah masa mengihtiram dirinya sendiri. Gitu. Kami. Enggak, memang ingin menunjukkan secara hakiki, ya, secara real, secara nyata bahwa memang sebab yang terlibat atau pengada yang terlibat di dalam kejadian itu banyak, enggak hanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bertentangan dengan keyakinan tauhid dalam pengurusan bahwa tidak ada pengurus selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Ya, bukan karena yang ini rasional, yang ini ayat. Tidak mungkin argumentasi rasional bertentangan dengan ayat. Tetapi ya kita nggak paham, sama saja bohong. Tidak bertentangannya kenapa? Ya, memang ada kaidah. Ma hakama bihil aklu hakama bihi syar'u. Apa yang dihukumi benar, misalnya benar ya, oleh akal sehat, maka itu pun dihukumi benar oleh syariat. Ayat riwayat. Ma hakama bihil aklu hakama bihi syar'u. Ma di sini mutlak, bisa baik, bisa benar, bisa salah. Jadi kalau akal mengatakan salah, buruk, begitu juga syariat mengatakan buruk, salah. Nah, cuman ini bukan akal kita ya. Akal secara mutlak ya akal yang benar kan gitu. Oke. Nah, kenapa tidak bertentangan? Ya, karena tauhid rububiyah itu berkaitan dengan tauhid sebelumnya. Jadi ketika kita mengatakan bahwa tidak ada pengurus alam dan manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala, itu artinya apa? Tidak ada pengurus alam dan manusia kecuali wajibul wujud, zat yang mandiri. Artinya pengurus alam dan manusia hanya zat yang mandiri. Kalau ada pengurus lain tapi tidak mandiri, nggak apa-apa. Inti kita jangan perlu kebakaran jenggot kan gitu. Waduh, ya kan nggak mungkin itu. Waduh, syirik itu, waduh, pokoknya seperti ya, jadi panik, ya kan? Justru sebagian ulama menegaskan dalam beberapa bukunya, karya tulisnya, keyakinan kita kepada Rob yang tidak mandiri itu menguatkan tauhid rububiyah kita. Ajib ya. Sekarang, termasuk di antaranya kita meyakini nggak bahwa Rasulullah dan Ahlul Bait alaihi wasallam punya wilayah takwiniyah. Wilayah takwiniyah itu rububiyah. Termasuk wilayah tasyriyah itu rububiyah. Tetapi kan tidak mandiri. Ya, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, ya kan, dan menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya, itu hak rububiyah. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kenapa? Karena manusia itu mungkin wujud itu kosong, Pak, nggak punya apa-apa.
Jadi kalau insan, insan tok. Gitu. Kita ini cuman insan. Yusufnya, ilmunya semua gara-gara nempel sama sebab. Gitu. Jadi gara-gara kita nempel sama sebab, banyak identitas yang kita berikan. Cuman sebab itu hanya memberikan urut sama kita. Dari tadi saya nyebutin urut, tapi belum ngejelasin ya. Mau tahu? Apa mau tahu banget? Jadi sedikit aja ya. Ini sebenarnya panjang diskusinya, ya pembahasannya. Jadi hubungan antara sesuatu sebab dan akibat. Jadi sebab itu adalah wasilah, akibat menyandang sesuatu. Mulai dari wujud. A wasilah, B ada. Berarti A ini wasilah. Nah, si A ini bagi si B akibatnya. Itu enggak satu macam. Ada wasilah urut, ada wasilah subut. Nah, istilahnya ada wasilah fil urut, ada wasilah fis subut. Kalau A membuat B benar-benar ada, itu namanya A wasilah fis subut bagi keberadaan B. Kalau A membuat B benar-benar alim, namanya A wasilah fil subut kealiman B. Yang kedua, wasilah fil urut. A hanya membuat si B disebut ada. Dia nggak ada, tapi hanya disebut ada. Seperti tembok disebut krem. Gara-gara si wallpaper. Apakah si wallpaper membuat si tembok benar-benar krem? Enggak. Hanya disebut krem. Hanya basa-basi. Kayak gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu, wasilah fil urut bagi kita. Kita enggak benar-benar ada, Pak. Kita disebut ada gara-gara nempel sama Tuhan. Makanya kita selama kita ada, berarti Tuhan enggak jauh-jauh nih. Jauh sedikit. Buktinya apa? Tuhan itu dekat. Kita ada. Karena diri kita enggak benar-benar ada. Coba perhatikan. Diri kita itu insan. Insan itu cuman isinya dua, hayawan dan natik. Keberadaan nggak ada di situ. Karena Tuhannya itu batin banget, ya kan? Gitu. Tidak kita sadari, jadi seolah-olah kita benar-benar ada. Nah, kita menyangka bahwa Tuhan sebagaimana dirinya realitas yang punya realitas, kita juga menjadi makhluk yang punya realitas. Padahal mulut Mullah Sadra enggak. Kayak gitu. Menurut Mullah Sadra, kita ada tapi enggak benar-benar jadi ada. Kita ada itu artinya apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Gitu. Nah, ikhwan akhwat sekalian rahimakumullah, dari keyakinan kita tentang bahwa pengurus alam dan manusia hanya Allah Subhanahu wa taala, meniscayakan dua keyakinan. Bapak-bapak yakin bahwa Allah ini selain pencipta, dia adalah juga pengurus dan satu-satunya pengurus alam dan manusia? Maka niscaya Tuhan, kita juga harus meyakini tentang Tuhan apa? Apa kira-kira? Kan pasti pernah belajar juga kan Usuluddin. Masih ingat? Bahwa Allah penetap hukum. Ada yang mengatakan ini tauhid fil hakimiyah, fil hukumah atau hakimiyah. Yang menetapkan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak menetapkan hukum hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tauhid tasyri'iyah. Niscaya ketika Allah adalah pengurus satu-satunya alam, maka dia pun satu-satunya yang menetapkan hukum bagi kehidupan manusia.
Yang kedua, niscaya yang kedua dari tauhid rububiyah atau tauhid Rabb, bahwa Tuhan satu-satunya pengurus, adalah tauhid fil ibadah. Yang para ulama menyebut ini sudah beda kategori. Kalau yang sebelumnya itu masuk kepada kategori teoritis, keyakinan, konsep kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk tauhid ibadah adalah tauhid dalam bentuk sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dalam bentuk ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu atau ibadah kita sehari-hari dan khususnya ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Berbicara tentang tauhid yang tauhid fit tasyri' atau tasyri'iyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang menetapkan hukum terkait dengan kehidupan manusia, ya. Kita bisa pahami di dalam Al-Qur'an, di antaranya surat Al-Maidah ayat 44 bisa dicatat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimas tahfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshaw nasa wahshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, menolak, ya, ayat itu juga sebenarnya menolak, ya. Jadi menyalahkan orang yang menerima hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Sebutan kafir di ayat ini bagi orang siapapun. Dia muslim, dia syi'i, tapi tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan, maka dia kafir minal kafirin. Wah, banyak pertanyaannya. Buat kita khususnya yang tinggal di Indonesia. Tenang, ada jawabannya semua. Nah gitu. Wa man lam yahkum, di Al-Maidah ayat 45 ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Paling rendah, ya, adalah disebut orang-orang yang zalim. Kenapa? Karena orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia sedang menzalimi dirinya. Orang kan menetapkan hukum, ya, atau mengikuti hukum agar kehidupannya baik. Kalau kehidupannya tidak baik atau membuat kehidupannya tidak baik, berarti dia sedang membuat atau menzalimi dirinya, betul tidak? Dan itu akibat menzalimi dirinya itu bisa terjadi, ya, karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Terus apa sih hakikatnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Kita yang tinggal di Indonesia mengikuti hukum yang ditetapkan oleh DPR, yang dijalankan oleh pemerintah. Menurut antum itu bentuk tidak berhukum kepada hukum Allah? Pertanyaan nih. Jadi hukum Allah itu yang mana? Fatwa hukum Allah jelas dari ulama. Hukum Allah. Ayo dong. Yang geleng kepala tadi minta penjelasannya, Pak. Dua-dua tadi, Bapak sama yang belakang juga memberikan jawaban berupa isyarat. Ya? Nah, kalau jelas-jelas tidak adil, ya berarti bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi
Ya kan? Itu pada level yang mana? Kan gitu. Jadi apakah pada level penafsiran dari hukum Allah, ya kan? Kalau itu sudah diketahui ya berarti itu tidak ada hubungan. Gitu. Jadi kita ini ya ketika dikatakan tidak berhukum dengan hukum Allah artinya tidak bersandar kepada hukum Allah. Hukum itu niscaya hanya milik Allah, Allah yang ngatur. Nah, kalau ada yang tidak berhukum dengan hukum Allah, bukan berarti ya kita jangan meyakini ada orang yang sejajar dengan Tuhan terus dia menciptakan, enggak. Dia tidak membuat hukum dengan merujuk kepada hukum Allah itu. Jadi kita nggak bisa sejajarkan penetapan hukum Allah dengan manusia. Gitu. Nah, kalau bahasa fikihnya istinbat dan istinbat itu hanya berfungsi untuk menyingkap hukum Allah. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Dan hukum Allah itu ada yang berupa akal, hukum akli, dan ada hukum syar'i. Dua-duanya harus diterima. Dan masih panjang pembahasannya. Ya, kayak gitu. Jadi alhasil, ya kita bisa tahu dulu, ya tahu dulu secara apa namanya, secara global, ya bahwa apa yang dimaksud dengan hukum Allah yang orang lain tidak berhak membuat hukum, ya kan, sebagai konsekuensi keniscayaan dari Allah sebagai satu-satunya Rabb. Kan gitu. Jadi kalau ada orang yang membuat hukum, ada dua kemungkinan. Ya kan? Apakah itu syirik atau tidak? Artinya itu syirik dalam tasyri'iyah atau tauhid tasyri'iyah. Gitu. Nah, kita harus memahami bentuk ya, nilai dari pembuatan hukum selain Allah. Selain Allah ketika membuat hukum, nah ulama ya di Iran mengatakan pekerjaannya DPR, di sana disebut Majelis Syuro, ya itu sebenarnya sedang menyusun, merumuskan langkah-langkah strategis untuk pemerintah, bukan pembuatan hukum. Gitu. Merumuskan tahdid untuk dijalankan oleh pemerintah. Nah, perumusan tahdid itu bersandar kepada hukum Tuhan. Jadi hukum Tuhan itu kalau dalam istilah husulnya ya itu disebut khitabus syar'i. Jadi apa yang tertuang di dalam ayat dan riwayat. Gitu. Jadi itu yang di dalam ayat yang tadi saya bacakan itu, ya kan? Kalau ada orang hukum buatan selain Allah disejajarkan dengan apa yang tertuang di dalam Al-Qur'an, misalnya contoh kecilnya. Di Al-Quran kita disuruh sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah, ke arah kiblat. Terus ada orang buat hukum. Sekarang ke Jogja. Nah, itu baru dia sudah mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini contoh yang jelas ya. Tapi nanti ada contoh yang tidak jelas. Jadi tidak bisa sembarangan. Makanya serahkan aja kepada ahlinya. Makanya terkait dengan ini kita suruh bertaklid. Udah, kita bebas. Disuruh bertaklid. Nah, terus kemudian kita sempurnakan setelah itu dengan konsekuensi tauhid rububiyah yang kedua, yaitu tauhid ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Ya. Jelas ya, bahwa Allah menyatakan sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyeru ya, untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Nah, di sini yang ingin diskusi atau pembahasan yang ingin Anda bawa adalah tentang makna ibadah. Tauhid fil ibadah ya, itu bersandar pengertiannya atau pemahamannya sangat-sangat bersandar kepada pengertian
ibadah. Betul? Apa itu ibadah? Ya. Ada pengertian yang cukup mengganggu atau membuat makna ibadah itu menjadi nggak jelas. Ya, menjadi kabur. Sehingga seringkali menyebabkan perselisihan di kalangan umat Islam. Yaitu apa? Yaitu ibadah dengan makna merendahkan diri, khudu wa tadzallul dalam istilah bahasa Arabnya. Cukup khudu, tadzallul, sehingga apapun pekerjaan yang menunjukkan kehuduan seseorang kepada orang lain, kerendahan hati atau kerendahan diri, bahkan hingga kerendahan diri, itu ibadah. Ente sedang ibadah sama dia. Ikhwan sama Ahmad setuju nggak? Syi'i yang nggak setuju pasti. Ini yang dipahami dan diterima oleh banyak dari tetangga kita. Tetangga kita dari kalangan umat Islam banyak yang meyakini atau memahami ibadah itu adalah khudu wa tadzallul, titik. Kamu ngapain gini bendera? Syirik. Kenapa? Karena pekerjaan itu disifati dengan tadzallul, sama dengan ibadah. Ente ibadah itu berarti ke bendera. Jadi karena dia punya konsep ibadah itu hanya tadzallul, hanya khudu, hanya ihtiram. Kalau Anda meyakini itu, kami mengatakan itu definisi ibadah sangat kurang. Baru sepotong, tidak sempurna. Ya. Bahkan ada beberapa ayat suci Al-Quran ya, yang menegasi pengertian, yang membantah pengertian ibadah yang Anda pahamin. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak sesuai dengan makna ibadah menurut Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan rendahkanlah dirimu kepada keduanya, kepada anak, merendahkan diri kepada kedua orang tuanya, disuruh oleh Allah. Itu pun dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, artinya mohon doa untuk kedua orang tuamu, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ya. Di sini malah Allah menyuruh apa? Waqfid lahuma janahadzulli. Kita disuruh untuk merendahkan. Ini sama aja kalau mengambil pengertian tetangga kita yang ibadah itu hanya sekedar tadzallul, berarti Allah nyuruh kita ibadah kepada orang tua kita dong. Berarti menyuruh kita untuk tahu syirik dalam ibadah. Dan masih banyak ayat yang lain. Lalu sebenarnya hakikat ibadah itu disebutkan nggak dalam Al-Quran? Kalau tadi kan menolak. Penolakan ya, negasinya. Ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 59, menurut tafsir kita, ya, menurut tafsir ulama Ahlul Bait alaihi wassalam, ayat 59 surat Al-Isra menjelaskan tentang hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu apa? Al-khudu' wa tadzallul. Lafzon au amalan ma'al i'tiqadi bi uluhiyatil makhdu'ila. Khudu, merendahkan diri, berupa lafaz atau amal, ya, itu lahir dari keyakinan kepada uluhiyah yang kita objeknya. Jadi misalnya kalau saya khudu kepada kedua orang tua saya, itu baru bisa disebut ibadah kalau saya yakin orang tua saya punya sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah pertama punya kemandirian dalam zat. Penuh atau sebagian. Sebagian saja punya kemandirian, maka saya sudah meyakini bahwa kedua orang tua saya punya sifat uluhiyah. Kemandirian dalam sifat, kemandirian dalam ciptaan, kemandirian dalam rububiyah, selesai.
Meskipun tidak mutlak, sebagaimana keyakinan orang Nasrani kepada Nabi Isa. Walaupun tidak penuh. Tidak penuh dia tidak mengatakan Nabi Isa itu Allah, tidak mengatakan Nabi Isa tegas-tegas Allah. Nah, tapi minimal dia memberikan, meyakini ada kemandirian. Hati-hati megang hiris. Ya, kalau sampai ada kecondongan kemandirian dari Allah Subhanahu wa taala dalam situasi tertentu, setan kan bisa menggoda kan? Gitu, hati-hati. Ya, jadi intinya hakikat dari ibadah itu adalah perbuatan yang menunjukkan kerendahan diri kita kepada sesuatu yang kita yakini punya sifat uluhiyah penuh atau tidak. Nah, ayat yang menunjukkan hakikat ibadah seperti ini di surat Al-A'raf ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah atau ibadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagi kalian dari Tuhan kecuali Dia. Ya, selainnya. Nah, jadi ibadah kepada Allah semata di ayat ini dikarenakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata lain, beribadah kepada sesuatu itu ya, mengharuskan adanya keyakinan bahwa Dia Tuhan. Punya sifat uluhiyah. Kalau hanya sekedar khudu dan tadallul saja, ya, tanpa didorong oleh keyakinan bahwa yang kita hormati itu punya sifat uluhiyah, maka itu bukan syirik. Walaupun boleh jadi haram secara fikih. Tapi syirik itu karena alasan, haram karena alasan yang lain. Syirik adalah masalah akidah, haram masalah fikih. Imam Khomeini itu mengharamkan istighdam jin. Tapi tidak menyebutkan syirik. Istighdam jin. Dulu saya tukangnya istighdam jin, manggil-manggil jin. Gara-gara Syiah, tahunya kan fatwa Imam Khomeini, saya tinggalin. Pada nangis jinnya. Kayak gitu. Nah, dulu kan santri Sunni dulu. Pas kenal rahbar membolehkan katanya. Tapi untuk pengobatan. Tapi tetap saya tidak bisa manggil lagi. Gitu. Karena dulu jinnya juga bukan untuk pengobatan, untuk kebal. Ya, itu mah selingan aja ya. Ya, saya yakin Bapak juga pernah punya pengalaman ya. Jadi, nah, ayat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 59 itu ya, memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat ibadah. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Bahwa sebab dari ibadah, ayat ini menunjukkan apa? Keyakinan kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Malakum min ilahin ghairu, tidak ada yang memiliki sifat uluhiyah kecuali Dia. Gitu. Jadi orang bisa hudu disebut ibadah, hudu kepada sesuatu kalau dia meyakini bahwa sesuatu itu punya sifat uluhiyah. Penuh atau separoh. Separoh menurut sebagian ulama kita itu seperti orang Nasrani Nabi Isa itu meyakini uluhiyah walaupun separoh. Kayak gitu. Nah, kita kan sudah jelas bahwa kita ini apapun yang kita miliki karena nempel sama Allah. Bukan karena kita memiliki. Keberadaan kita karena nempel. Bukan karena kita punya keberadaan. Kita punya ilmu karena nempel. Sama alim, sama si pemilik ilmu. Bahkan dia ilmu itu sendiri. Sifatuhu ainu dzati. Benar nggak? Gitu. Kita kuat karena nempel. Makanya, kalau kita sadar itu, nggak pernah berhenti kita muji. Iya kan? Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Pada sesi berikutnya ini soalnya. Ada pertanyaan? Mangga Ikhwan dan Akhwat? Ya, silakan Pak. Kalau kita kembali kita awalam yakum bima anzalallahu kan tadi itu ya ada bahwa mukafirun bahwa ya. Ya, itu satu lagi itu
munafikun ya, Iya. kalau masalahnya. Nah, kalau kita fakta di lapangan ya, kelompok masing-masing kan beristihad ya Iya. terhadap suatu permasalahan hukum gitu ya. Iya. Kan biasanya dia beristihad Berbeda-beda. dengan tafsirnya masing-masing. Betul. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kita ya, sebagai kelompok A misalkan ya, kita Melihat B ya, syirik, mengklaim bahwa kita hukumnya paling benar, sedangkan mereka juga punya istihad, punya ulamanya juga gitu. Nah, apakah keduanya, apakah kita menghargai itu? Kita nggak bisa mengatakan bahwa kelompok lain itu syirik, kan? Tidak berhukum dengan hukum Allah. Gitu. Enggak. Iya, nggak bisa, Pak. Gitu. Iya. Jadi jadi kan logikanya begini. Jadi jadi yang disebut tidak berhukum dengan hukum Allah atau kita yang berhak menciptakan hukum itu hanya Allah, sehingga berhukum itu hanya kepada hukum Allah itu, apakah termasuk ya kan ketika orang itu membuahkan hasil yang berbeda dengan kelompok lain? Wah, ini berbeda dengan saya, berarti kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Nggak bisa kayak begitu. Jadi apapun yang diistinbatkan dari hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam usul fikih itu disebut khitabus syar'i, ya kan? Maka itu adalah hukum Allah bagi yang istinbat dan muqallidnya, Pak. Ya. Nah, tapi kita tidak menyebut itu bukan hukum Allah. Ya kan? Tapi kita tidak sampai dalil tidak sampai membuat kita yakin bahwa itu hukum Allah. Berbeda dengan dalil membuktikan itu bukan hukum Allah. Ya. Jadi kita nggak punya dalil untuk membuktikan itu hukum Allah. Mereka sampai. Mereka dapat. Marja lain dan muqallidnya sampai. Gitu. Marja saya dan saya muqallidnya marja saya tidak sampai ke situ. Tidak sampai untuk mengatakan meyakini bahwa fatwa marja saya, fatwa marja lain itu bukan hukum Allah. Tidak sampai. Hukum Allah tidak sampai. Tapi tidak bisa mengatakan bukan hukum Allah. Meskipun tidak bisa menyimpulkan hukum Allah, tapi tidak bisa mengatakan bukan hukum Allah. Jadi itu pernyataan yang berbeda. Gitu. Jadi bahkan kita harus menghormati. Kenapa? Karena dia bersandar kepada hukum Allah. Maksudnya apa bersandar kepada Allah? Berusaha untuk menyingkap apa yang Allah inginkan. Jadi nanti ada pembahasan, gitu pelajaran usul fikih sih, bahwa hukum Allah itu adalah iradah Allah. Kan gitu. Nah, iradah Allah itu kemudian masuk ke level takdir. Itu ayat riwayat. Baru kemudian disampaikan oleh para utusannya. Ya mungkin segitu dulu, ya kan? Boleh? Mas ya. Iya. Terakhir ya. Ustaz. Terakhir ya, karena ada acara tadarusan Pak. Iya Pak, maaf. Harus ikut. Ustadz Yusuf, nama saya Rianto. Ya, saya telat Pak. Ya, pertanyaan saya, hiris itu apa? Terus bagaimana memposisikan hiris itu dalam keseharian kita? Yang ketiganya, bagaimana hiris bisa merusak tauhid? Ya. Hiris itu kalau di Sunni itu istilahnya isim. Isim pakai ain ya. Tahu ismah, maksum. Ya, itu dari isim sama. Ya, maksum itu ya. Maksum. Nah, itu akar katanya dari ain, sod, mim. Jadi sama ismun, isim. Nah, ini populer di Sunni. Kalau kita dari hirs. Hak kecil, ro, zai. Sama penjagaan juga. Iya, kan gitu. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan selain dia ya kan otoritas untuk menjaga. Tapi ingat, menjaganya itu seperti selang, iya kan? Saya jauh nih dari sumber air. Ya kan? Bagaimana air itu bisa sampai ke tempat saya dan saya bisa wudhu? Pakai selang. Air itu dari mana, Pak? Dari sumber apa dari selang? Paksa. Nah, hiris-hiris itu cuma wasilah kok.
Tetap yang memberikan, yang menjaga itu Allah. Nah, kita agama ini, Ahlul Bait ini memberitahukan selangnya apa saja. Perlu juga itu. Karena Allah tidak memberikan karunia-Nya kecuali lewat wasilah. Itu. Nah, makanya jadi Syiah bersyukurnya kita tahu selang-selangnya. Lebih tahu daripada mazhab lain. Mau tahu hirisnya Pak, kitab hirisnya, sabrak-abrak. Iya kan, imamnya sabrak-abrak. Ya kan, setiap masa punya selang. Imam satu meninggal, ada imam yang lain. Tuh, Syiah. Ya, kita nggak meyakini bahwa mereka yang memberikan semua penjagaan nikmat, enggak. Mereka itu hanya wasilah. Kan gitu. Dan kalau manusia menjadi wasilah itu perjuangan. Ya, saya pengen jadi wasilah seperti mereka, Pak. Wasilah untuk Bapak. Dan setiap mukmin itu harus berusaha untuk jadi, nilainya di situ. Allah bilang innamal mu'minuna ba'duhum awliya'um ba'din. Dia disebut mukmin itu, Allah baru menyebut mukmin ketika dia pelindung. Jadi wasilah perlindungan Allah bagi hambanya. Jangan serahkan mereka ke orang kafir. Karena orang kafir itu bukan wasilah perlindungan Allah. Wasilah perlindungan Allah bagi saudaramu, kamu yang aku jadikan. Kecuali kamu nggak megang amanat. Ngerti nggak, Pak? Wasilah rahmat karunia buat anak-anak kita, istri anak kita siapa? Ya kita suaminya, kepala rumah tangga, betul nggak? Begitu juga istri, anak, bagi ayah dan ibunya, Allah jadikan wasilah. Ya kadang juga tetangga Allah jadikan wasilah kalau dia mukmin. Nah, itu hiris, ya dia penjagaan, sama kayak ismun, pakai ain ya, bukan pakai alif. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Oh iya, tadi udah dijawab. Udah dijawab juga, nggak jadi sirik kan? Karena cuma selang wasilah, kita nggak minta sama dia. Pokoknya gitu akidahnya, iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mudah-mudahan ini jadi wasilah nih, karunia Tuhan yang hebat. Pokoknya Pak, kalau sudah punya doa untuk dagang, untuk apa? Dagang yang serius. Gitu. Terus misalnya mau perang gitu kan, udah dapat doa, perang yang serius. Yang penting kita yakin tuh wasilah yang hebat. Nah, supaya yakin, dapat keyakinan dan wasilah yang hebat, siapa pemberinya? Kalau di kalangan NU itu, siapa yang ngasih ijazah? Kan gitu. Saya kitab hiris, nggak baca sendiri saya mah. Saya meminta sama ulama. Makanya banyak kitab hiris, saya kalau ditanya minta hiris, minta doa hiris, nggak ada saya. Ya kitabnya ada. Sabrak-abrak saya bawa dari Iran. Tapi yang saya kasih itu yang dari ulama. Yang dari Syekh Tariri, dari Ayatullah Fulan. Bukan yang dari saya baca. Gitu. Karena nggak tahu kan, siapa tahu. Ini kitab tahu sendiri kan. Gitu. Perlu kajian sebagaimana hadis. Jangan-jangan ini cuman asal tulis, bukan wasilah yang jitu, yang mantep gitu. Tapi yang dari ulama itu kan sudah teruji. Ada beberapa kitab yang memang sanadnya kepada ulama kuat. Gitu. Jadi pernah diamalin sama ulama. Jadi kita bisa mengamalkannya dengan yakin bahwa ini wasilah yang kuat. Ya, terima kasih. Ya, kita udah sepakat tadi pertanyaan terakhir ya. Kita tutup, sempurnakan keberkahan ta'lim kita hari ini dengan sama-sama membaca doa Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li walikal hujjat ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadis sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih teman-teman baik yang ada di Zoom yang telah bertahan sampai kita kepada penghujung acara. Bagi teman-teman yang offline bisa melanjutkan tadarus dan sholat jamaah dan serta berbuka puasa di lantai 1 Husainiyah. Dan teman-teman yang ada di Zoom selamat menantikan berbuka puasa yang akan menantikan, dan selamat berbuka puasa yang telah berbuka puasa. Sampai ketemu besok pelajaran fikih muamalah bersama Ustadz Marzuki di jam yang sama, ngabuburit ilmu. Terima kasih juga kepada Ustadz Yusuf atas waktu dan tenaganya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.